Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Yang kami hormati, semoga dengan penghormatan kecil ini menghadirkan percikan kemuliaan melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keluarga besar DKM Masjid Al-Hikmah di Komplek KPAD ini, semoga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang mulia yang disebut terbatas di Quran surah 9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallah, yang diberikan dorongan, yang diberikan semangat untuk memakmurkan masjid Allah itu kalangan terbatas. Tidak semua orang yang mengaku muslim mau memakmurkan masjid. Dan ayat ini dibuka dengan kata innama. Innama itu namanya adatul hasri li tahdidil hukmi. Paham? Tidak. Innama huruf pembatas untuk membatasi satu hukum di situ saja. Di kalau golongan itu kelasnya VVIP. Ada di kalangan orang beriman masuk golongan VVIP menurut Allah. Golongan ini dibagi-bagi. Ada yang di rumah tangga, ya. Ada yang di masyarakat. Ada yang secara khusus mengaktifkan dirinya di masjid. Dan ini pun dibagi lagi nanti. Di sini Allah urutkan pembagiannya dari DKM-nya, jamaahnya, sampai kemudian juga ke inisiatornya. Ini golongan yang sangat terbatas. Tapi dari semua pemakmur ini kan tidak tiba-tiba menjadi masjid. Pasti ada pemikirnya, inisiatornya, pasti ada pendananya, pasti ada dari pembangun fisiknya, sampai kemudian pengurusnya, sampai jamaahnya. Semua itu disifati oleh Allah menjadi golongan istimewa dengan 5 syarat. Ada berapa syaratnya? 5. Ya. Kelimanya ini untuk belajar mendapatkan itu, menariknya rahasianya didapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj. Jadi kalau sekarang kita memperingati Isra Mi'raj dengan tema sepanjang gerbong kereta tadi yang ingin kita dudukkan dan kita bahas sekarang, sebetulnya nanti hasil akhirnya adalah pedoman berkehidupan yang salah satunya terkait dengan kemakmuran masjid. Sifatnya 5. 1. Man amana billahi wal yaumil akhir. Tidak mungkin orang punya dorongan kuat memakmurkan masjid kecuali 1, dia punya level keimanan di atas standar yang orientasinya dilebihkan akhirat dari dunianya. Nah, jadi nanti ada seleksi alam nih, karena yang ke masjid itu dari ayat ini itu motivasinya beda-beda. Ada yang cari akhirat, dunianya ikut. Tapi ada yang cari dunia tanpa akhiratnya.
Misal Al-Baqarah ayat 200, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Oh, salah. Kalau belum hafal jangan ikutan dulu ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Saya tahu doa sapu jagat ntar belakangan ya, bukan yang ini. Ada segelintir orang yang memang orientasi hidupnya yang dicari itu dunia. Kalau nanti terkait dengan masjid, dibawa ke masjid pun sebetulnya bukan untuk cari akhiratnya, mau cari dukungan dunianya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sehingga dia dunia kemungkinan dapat tapi nggak dapat apa-apa untuk akhiratnya. Ya kan? Sekarang kan bisa jadi musim ya. Dulu nggak pernah ke masjid, sekarang ke masjid. Dulu nggak pernah perhatian dengan masjid, sekarang bisa nyumbang karpet. Ya kan? Begitu tidak terpilih, karpetnya diambil lagi. Karena memang ngasihnya bukan untuk akhirat, untuk dunianya. Saya lagi bingung sekarang ini. Saya baca berita sebelum berangkat nih, bahkan dari kemarin sudah turun beritanya. Pemerintah DKI sudah menyiapkan 25 rumah sakit untuk menampung calon yang stres. Anda bayangkan, pemilu belum dimulai sudah disiapkan penampungan untuk orang-orang dan simpan. Jadi satu. Nah, ternyata bukan cuma itu saja, semua yang masuk DKM-nya, ingat saya hati-hati nih. Jangan dikira di masjid tidak ada setan. Urutan setan pertama dari 9 setan itu setan masjid. Betul Bu? Nanti kapan-kapan kalau saya kesini lagi, kita belajar khusus namanya fikih setan, Pak. Belum pernah dibahas. Malaikat kita hafal tuh, yang pokok yang 10 itu. Kenapa setan nggak pernah dipelajari? Kalau kita cuma tahu jalan yang mulus yang tidak tahu lubangnya, besar kemungkinan bisa terperosok dan jatuh. 9 jenis setan Bu. Dari setan masjid sampai setan mall. Ada, setan pasar ada. Ya, setan rumah ada. Ibu jangan dikira ke mall Cijantung nggak ada setannya, ada. Itu yang bikin ibu kepikiran sampai di rumah kan. Pak tadi tuh di mall ada tas bagus banget deh. Yang ada aja kan banyak man. Itu juga kan belum dipakai untuk ibadah. Tuh ada yang masih kelihatan baru. Oh iya Pak ya, ya Allah, astagfirullah. Tapi yang tadi juga bagus kok Pak. Setan masjid tuh, setan mall. Bawa ke rumah ketemu dengan dasim. Dasim itu setan rumah. Masjid namanya khanzab. Semua. Dan yang pertama digoda Pak, DKM masjid. Ini saya pembuka dulu nih, belum mulai kita nih. Sebab setan ini pintar. Kalau jamaah digoda, hilang satu, yang lain datang. DKM digoda, ribut DKM-nya, jamaah malas datang. Ngapain ke masjid itu? Ah malas lah DKM-nya aja begitu. Sebelum jadi dibikin kompak semua. Setelah jadi dibikin beda pendapat. Sampai akhirnya beda pendapatan. Jadi jangan dikira yang masuk masjid semua itu untuk akhirat. Ayat ini mengatakan akan ada seleksi yang berlangsung. Ya. Jamaah yang datang digoda. Bagaimana cara godanya? Satu, lewat sholat dulu, masuk ke ritual. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Kalau belum sholat, kata Nabi ini di Abu Daud, itu dibikin fokus, siap-siap. Tapi begitu kemudian bertakbir, Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu udhkur kadza, udhkur kadza. Maka setan mulai bertugas, ingat ini, ingat itu. Sampai orang yang sholat baru takbir, dia bisa mengingat yang tidak ingin dia ingat. Oh betul, pengalaman tuh. Sekarang kita merasa fokus nih. Nanti kalau bapak ibu pas mulai sholat duhur, itu ceramah saya sekarang muncul lagi. Hati-hati ya, nanti ada setan kemenggoda. Itu setan itu. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai akan ditemukan, kata Nabi. Biasanya kalau Nabi nyampaikan akan terjadi.
akan ditemukan orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ini pelakunya semua. Artinya apa? Konfirmasi, setannya ada. Ya. Apakah setiap penceramah itu benar-benar berdakwah cari akhirat? Belum tentu. Wala tastakfir, akan ditemukan penceramah-penceramah yang memang ceramahnya diukur dengan tarifnya. Berapa banyak memberinya? Amplop tebal, sahih. Tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih ini. Mulai banyak nampak hadisnya, melebar sekali seleksinya. Jadi maksud ayat ini, ketika sudah berada di masjid, maka masuklah pada golongan yang diistimewakan itu, karena kita sudah ditempatkan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Apa Bapak Ibu pikir di hari Sabtu seperti sekarang, long weekend, kegiatan banyak bisa dikerjakan, bisa olahraga, bisa bertamasya, bisa mengerjakan apapun. Siapa di antara sekian banyak orang itu yang Allah berikan sentuhan ke hatinya untuk berada di masjid? Ternyata kita yang terpilih dari semua orang itu. Tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu nih. Karena itu hadisnya berbunyi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang yang baik, baik dalam pandangan Allah. Anda disebut baik di KPAD, di Bekasi belum tentu dikenal. Di Jawa Barat disebut baik, di Papua belum tentu tahu. Se-Indonesia menyebut baik, di Malaysia belum tentu kita dikenali. Tapi kalau Allah sudah mengatakan, ini hambaku yang baik, selangit dan bumi diperintahkan mengatakan itu yang terbaik. Sekarang yang mengatakan baik itu Allah lewat Nabi. Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, maka tandanya ternyata bukan dunia. Jadi kalau punya mobil baru belum tentu jadi tanda kebaikan di sisi Allah, walaupun itu bagus. Kalau naik posisi jabatan tinggi belum tentu jadi tanda kebaikan, walaupun itu bagus. Kapan itu bisa semua menjadi baik? Yufaqihu fiddin. Ketika semua itu mengantarkan kita untuk mengenal Allah lewat tuntunan agamanya. Berbahagialah untuk belajar agama itu tempat terbaiknya di masjid, di majlis ilmu. Di antara sekian hamba Allah yang sedang beraktivitas, berbahagialah kita yang diantarkan ke Masjid Al-Hikmah ini. Dan dari antara itu ada jaminan dari 5 yang Allah berikan. Man amana billahi wal yaumil akhir. Tandanya Allah naikkan iman kita dari sekedar standar dunia kepada orang-orang yang mencari akhirat. Maksud saya, yuk sebelum dimulai, kita belum mulai, ini baru mukadimah ini. Sebelum dimulai kita luruskan niat dulu. Kalau Allah sudah antarkan, sudah duduk, sudah mendengar, sudah datang penceramahnya, sudah hadir, belum juga membuat kita ingin tergerak lebih dekat dengan Allah, dengan cara apa lagi mesti diberikan hidayah. Bahkan ustaznya pun hidayah juga gitu. Dua, apa kaitan dengan Isra Mi'raj? Kalau sudah sampai ke masjid, dia berusaha kemudian untuk terkoneksi dengan Allah. Apa bahasa Arabnya terkoneksi? 1 juta. Saya serius. Ya? Bukan. 2 juta. Saya serius. 5 juta. Nah, yang tertinggi dari umrah. Waktu habis. Kelamaan habis tuh waktu ceramah. Bapak Ibu, terkoneksi itu, ya, terkoneksi itu bahasa Arabnya silatun, silah, terhubung kuat. Ya, pernah dengar silaturahmi? Pernah dengar? Hubungan kasih yang kuat, saking kuatnya berbeda tempat, berbeda ruang, itu pun masih memberikan perhatian. Jadi kalau sekarang kita ketemu, ngobrol, ketemu kawan, ketawa, senang, ngobrol, pelukan, itu belum silaturahmi, karena orangnya ada di depan kita.
Nanti kalau sudah pulang ke tempat masing-masing, kita ingat dengan kawan kita kirim WA doakan, kita semangati dia, kita minta pada Allah kebaikan untuk dia. Itulah namanya silaturahim. Terhubung dengan kuat rasa kasihnya walaupun berada di tempat yang terpisah. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Allah supaya terhubung dimanapun kita berada, dalam keadaan berdiri, bekerja, duduk, bahkan tidur, terkoneksi dengan Allah, sehingga dengan terhubung dengan Allah dijaga kita oleh Allah. Anda terkoneksi dengan pimpinan, diperhatikan oleh pimpinan. Terhubung dengan Allah, apa yang mustahil bagi Allah susah, karena diperhatikan Allah jadi mudah. Sempit rizkinya, diperhatikan Allah luas rizkinya. Kaya, diberikan keberkahan di dalamnya, kaya dan tenang. Bu, di Quran itu kaya dibagi 3. 1, ada kaya saja, fauz namanya. 29 kali turunannya disebutkan di Quran, tapi kekayaannya tidak membawa ketenangan. Belum tentu tenang. Turunannya Fauzi, Faizah, Faizin, Fauzan. Kalau ada yang namanya Fauzi, Bu Faizah, itu diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu tenang. Tapi kalau dia tenang saja, belum tentu sukses. Itu Farihah namanya. Sifat perempuannya Farah, laki-lakinya Farhan. Farah Queen, Muhammad Farhan. Orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Saya tanya ibu, dan ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Ya udah, saya tahu. Kaya dan tenang. Nah, kalau dipadukan keduanya itu berubah namanya menjadi falah. Apa namanya? Terkoneksi dengan Allah itu supaya diperhatikan, mudah aksesnya, nyaman hatinya, kaya dan tenang. Ibadah yang melatih kita tersambung dengan Allah supaya nyaman hidupnya, itu disebut sholat namanya. Hubungannya disebut silah, koneksi dengan Allahnya disebut dengan sholat. Diperdengarkan kalau kita menunaikan sholat, mudah diantarkan kepada kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan. Maka diperdengarkan di telinga kita setiap hari. Telinga bahasa Arabnya disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Dalam adzan 5 kali sehari diperdengarkan di telinga kita, setiap berganti waktu. Bangun tidur, perdengarkan di telinga ada adzan. Siang diperdengarkan lagi, sore sampai dengan menjelang malam, sampai malam. Hayya 'alas shalah. Sudah terkoneksi belum dengan Allah? Katanya Anda minta dilapangkan. Yang punya sifat kelapangan fattah hanya Allah. Anda minta lapang tapi jauh dari Allah, bagaimana bisa lapang? Anda minta sukses, Anda yakin yang punya kesuksesan Allah. Ditanya, bagaimana hubunganmu dengan Allah? Hayya 'alas shalah. Sudah punya koneksi belum? Dulu ketika orang mendengar hayya 'alas shalah, sami'na ya Allah, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Maka diabadikan di Quran di Al-Baqarah di ayat ke-285. Qalu sami'na wa ata'na. Pakai iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Pakai iman, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Dan ayat itu dituliskan di dalam Ka'bah. Jadi kalau masuk ke dalam Ka'bah, di antara ayat Quran yang terukir itu kalimat sami'na wa ata'na. Orang dulu begitu, makanya semua sukses dan bahagia. Ibu kenal Sayyidina Utsman nggak, Bu? Oh, kenal di mana? Kenal Utsman bin Affan. Coba lihat Utsman sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelum sholat dengan setelah sholat. Coba lihat Umar bin Khattab. Coba lihat Abdurrahman bin Auf sebelum sholat dengan setelah sholat. Sebelum terkoneksi dengan Allah, Abdurrahman bin Auf itu pribadi biasa, kaya tapi terbatas. Tapi setelah dia sholat, setelah beliau sholat, yang tadinya puluhan tahun bekerja dapatnya sedikit, ternyata setelah sholat cuma 3 tahun jadi orang nomor 1 kekayaannya di Madinah pada saat itu. Setelah Nabi meninggal, hartanya dikumpulkan, dihitung.
Saya pernah meriset khusus tentang Abdurrahman bin Auf ini. Hartanya kalau dikonversi, dihitung ke ukuran sekarang, itu berjumlah 72.000 triliun. Orang kaya kan 3. Kaya banget, kebangetan kayanya. Ini kebangetan kayanya. Kapan? Setelah konsisten dalam sholatnya. Jadi ketika orang bertanya, hayya 'alas shalah, ayo sholat, terkoneksi. Sebelum dia bertanya, kenapa sholat ya Allah? Hayya 'alal falah. Kamu kan pengen bahagia, dan engkau tahu aku yang punya kebahagiaan. Kenapa engkau tidak sujud kepadaku? Kamu pengen dapat tambahan ilmu, ingin lulus, ingin paham dalam ilmu, lulus dalam ujian, membanggakan orang tua. Engkau tahu aku yang menguasai pengetahuan. Kenapa engkau tidak sujud kepadaku? Dulu ketika diperintahkan sami'na wa ata'na, orang sekarang diperintahkan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami konfirmasi dulu. Kami dengar, kami tanyakan dulu. Kenapa 2 rakaat sholat subuh ya Allah? Kenapa tidak 3 saja? 2 saja masih nundutan. Nah, ini gambaran pertama. Terkoneksi itu menjadikan kita mendapatkan perhatian luas di sisi Allah, sehingga semua akses dibuka. Bagaimana jalan menuju ke situ supaya terkoneksinya baik? Saya tanya begini deh, sholatnya Abu Bakar dengan sholatnya Umar, dengan sholatnya Uthman, dengan sholatnya Ali, sama tidak? Pasti sama. Sholatnya Abu Bakar dengan sholatnya kita, sama tidak? Subuhnya 2 rakaat juga. Duhurnya? Kenapa jawabnya pelan? Kalau Abu Bakar sholat maghrib 3 rakaat, kita sekarang sholat maghrib berapa rakaat? 3. Kalau Utsman 4 rakaat isya, kita berapa rakaat isyanya? Baik. Saya tanya nih, Al-Fatihah yang kita baca sama enggak dengan Al-Fatihah yang dulu? 14 rakaat atau 15 rakaat? 17 rakaat. Ya kan? 2, 4, 4, 3. Pertanyaan besarnya, maaf, hasil dari sholat kita sama enggak dengan hasil sholatnya Abu Bakar? Jauh. Sama tidak dengan hasil sholatnya Ali bin Abi Thalib? Tapi kalau jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama, pertanyaannya, kenapa kualitasnya bisa berbeda? Ya, jawaban paling gampangnya karena melihat mereka sholat di belakang Rasulullah. Karena mereka melihat siapa? Rasulullah. Kita yang tidak pernah melihat Rasulullah, yang tidak berada di belakang Rasulullah langsung dalam sholat, diberikanlah oleh Allah sebuah perjalanan abadi, mukjizat yang bisa dikaji, diingat-ingat, dan dari peringatan ini digambarkanlah kepada kita bagaimana cara sholat di belakang Rasulullah SAW. Dari peristiwa inilah turun nanti hadis-hadis menyampaikan orang-orang yang pernah sholat di belakang Nabi, begini cara sholatnya Nabi. Peristiwa itulah yang sekarang kita kaji, tiap tahun kita ingat-ingat, diingat itu dihadirkan peristiwanya untuk dipelajari, hasil pelajarannya diamalkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan duduk, datang, tertawa, makan, pulang. Ya, itu bukan peringatan, karena peringatan itu dari kata mengingat. Supaya diingat, dari peringatan itu ketika ingat dipahami, dipraktikkan. Walaupun tidak salah ada snacknya. Halo, ya. Nah, jadi sekarang kita masuk pada intinya, ingin menjadi hamba yang dibuka akses dalam kehidupan supaya mudah, supaya benar, maka sholat yang didahulukan. Bila ingin kualitas sholatnya setidaknya mendekati orang-orang dulu yang terbuka semua aksesnya, maka belajarlah dari peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Maka dimulailah materi kita sekarang. Yang tadi muqaddimah, sekarang baru kita mulai. Quran surah 17 ayat 1. Kita belajar dari Quran hadis dulu supaya informasinya valid. Peristiwa Isra Mi'raj oleh Allah dijawab tuntas dari semua sumber, yang semua bahkan nama dan urutannya di dalam mushaf sesuai dengan peristiwanya. Peristiwanya Isra, suratnya disebut Al-Isra. H
hadiah dari peristiwa Isra kemudian Mi'raj adalah sholat. Berapa rakaat? 17 rakaat. Urutan surat Al-Isra surah ke-17 dalam Al-Quran. Betul. Ini bukan cocokologi ya. Ini ada ilmunya. Dibukalah ayat ini dengan penjelasan tentang dasar Isra dan Mi'raj. Inilah yang mengantarkan kita nanti pada rahasia khusyuk dalam sholat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu, ini poinnya, min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saya mau agak serius supaya sisa waktunya lebih banyak kita manfaat. Sepakat ya? Subhanalladzi asra, maha suci dan terbebas Allah dari segala sifat yang tidak layak baginya. Saya terjemahkan dulu, nanti saya cerita sesuai dengan fakta dan sejarahnya. Yang telah memberikan mukjizat penting bagi hambanya yang terbaik, Muhammad SAW, memperjalankannya dengan istimewa dari Masjidil Haram ke masjid yang terjauh yang ada pada masa itu, yaitu Masjid Al-Aqsa. Aqsa itu secara bahasa yang terjauh. Laila di satu malam, linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi sekitaran tempat di Aqsa itu untuk menunjukkan dari peristiwa itu tanda-tanda keagungan yang tidak bisa digapai oleh akal, yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya. Innahu huwas sami'ul basir, sungguh Allah akan menyeleksi dan maha mendengar siapa yang dengan dibacakan ayat ini dia mau menyimak, dan maha mengawasi dengan tajam siapa yang setelah menyimak dan memahami ayat ini mampu mengamalkan dalam kehidupannya. Itu terjemah tafsir. Itu terjemah tafsir. Jadi beda kalau kita lihat terjemah mushaf dengan mendengar bacaan tadi, itu akan lain rasanya ya. Jadi satu ayat ini kalau dibacakan tantangannya begini. Satu, kalau dibacakan innahu huwas sami', Allah mendengar nih, tahu siapa yang nyimak tuh ya, siapa yang fokus, terdengar sampai suara hati kita ya. Jadi kalau yang sekarang kumpul, diantara yang kumpul Allah dengar tuh, yang nyimak ayat siapa, yang ngobrol siapa, yang lapar siapa. Basir, setelah disimak itu diawasi. Basir itu menatap, mengawasi dengan tajam. Siapa diantara yang paham, yang terdengar dengan jelas itu yang mampu mengamalkan isi ayatnya, diseleksi. Jadi ditantang kita setelah hadir di sini. Jangan sampai yang tidak lihat ceramah ini hanya nonton di YouTube, lebih paham, lebih mengamalkan dibanding kita yang hadir. Satu. Oh, ini bahasa Quran, bukan dari saya ini. Ya. Yuk kita lihat apa isinya. Subhanalladzi asra, maha suci Allah dan terbebas dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Jika ada kata subhan, kita ngaji agak sedikit detail ya, ditemukan dalam Al-Quran. Subhan itu artinya kata yang diungkapkan jika ada sifat, keadaan atau perilaku yang tidak layak disematkan pada sesuatu, khususnya pada Allah. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 116, paling kiri pertengahan di mushaf. Wa qalu ittakhadallahu walada, subhana, maka subhan. Mereka berkata Allah punya keturunan, Allah punya anak. Subhana, itu nggak tepat. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Karena sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Mukhalafatun lil, mesti beda. Kalau ada unsur yang sama, nanti sebagian makhluk bisa diangkat jadi Tuhan. Logikanya begitu aja. Contoh. Kalau manusia itu berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Kan harus beda.
Kalau manusia melahirkan, Tuhan tidak boleh. Kalau manusia dilahirkan, Tuhan tidak boleh lahirkan. Maka sifat-sifat yang melekat pada Tuhan, pada Allah, mesti bebas, murni, bening dari semua sifat makhluk. Sifat yang bening, yang bebas, yang bagus namanya khalis. Al-ma'ul khalis, ini, air ini bening karena tidak ada campurannya, bersih. Membebaskan dari unsur-unsur supaya bening dan bersih disebut akhlasa, sifatnya disebut ikhlas. Karena itu ikhlas secara moral, etika, akhlak, membebaskan semua niat dari kotoran-kotoran supaya bersih. Ikhlas terkait sifat Allah, dibebaskan dari semua sifat makhluk. Karena itulah surat Al-Ikhlas isinya semua membebaskan Allah dari semua sifat makhluk. Qul huwallahu ahad, itu satu-satunya yang tidak ada pasangan, tidak ada dua, dan seterusnya. Jadi kalau ada makhluk berpasangan, Allah lah yang tidak berpasangan. Quran surah ke-51 ayat berapa? 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Semua yang aku cipta itu berpasangan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi. Ada binatang itu hewannya jantan, ada betina, tumbuhan ada putik, ada benang sari. Maka manusia pun ada laki-laki, ada laki-laki, ada. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Hai semua manusia, jauh, dekat ataupun menengah, ya harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Qur'an. Ayyunya munada li taukid, menguatkan, takkid. Haknya tandi untuk mengingatkan. Aku ingatkan, aku tegaskan, aku tekankan. Sepanjang kau bernama manusia, pasti jenismu cuma dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Jadi tidak ada laki-laki yang terperangkap di raga perempuan atau perempuan yang terperangkap di dalam raga laki-laki. Nama siapa? Nia. Nama Nia. Nama lengkap Kurniani. Nia Kurniani Kurni. Sifat Allah ahad, beda dengan makhluk. Allahus lam yalid walam. Baik, manusia beranak diperanakkan, Tuhan tidak boleh. Kalau ada yang punya sifat itu, nanti sebagian manusia bisa dipertuhankan. Karena itu ketika ada yang mempertuhankan Isa alaihi salam karena mengklaim bahwa lahirnya ini nggak normal, yang lain ada bapaknya, ini nggak ada bapak. Maryam lahirkan Isa, tapi pasangannya tidak ada, bapaknya nggak ada. Dan bahasa Qur'annya enak banget. Walam yamsasni bashar, dan gak pernah aku disentuh oleh laki-laki manapun. Itu bahasa Qur'annya detail sekali. Mana ada seorang perempuan bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Jadi kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak banyak, tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam. Maryamnya pun disebutkan bintinya, wa Maryam binata Imran. Nih Maryam yang ini anak perempuannya Imran. Ilmu tafsir mengatakan kalau disebutkan nama langsung dengan bintinya ke atasnya atau bin ke atasnya, peristiwa itu hanya akan terjadi pada manusia tersebut, tidak akan terjadi lagi di masa depan. Jadi kalau ada di Pasar Rebo juga Maryam namanya, di Cijantung Maryam, tidak akan sama dengan Maryam binti Imran. Jelas? Saya juga Maryam kok, iya, tapi bukan Maryam ya. Itu dia berkata ini beda, dipertuhankan misalnya, maka Allah datang dengan logika yang lebih dalam lagi. Kalau Isa dianggap Tuhan karena lahir dari perempuan, tak ada bapaknya, maka bagaimana dengan Adam yang tak ada bapak dan ibunya? Famatalu kamathali Adam. Sama aja manusia, kalau Allah mau terjadi, Allah pengen kun fayakun. Maka tidak semua sifat-sifat itu harus kemudian dikatakan, oh ini bisa menjadi Tuhan. Mukhalafatun lil, sifat Tuhan tidak boleh ada di makhluk. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh lemah. Manusia lemah. Fisik makin naik, makin sepuh, makin lemah. Tuhan tak boleh lemah. Maka kalau ada yang menuhankan yang lemah dibandingkan manusianya, dipertanyakan akalnya. Dicontohkan lewat Ibrahim. Patung dibikin sendiri, yang bikin manusia. Patungnya nggak bisa bicara, bendanya nggak bisa membebaskan diri dari berbagai hal. Kok bisa yang bikinnya menyembah ke yang dibikin? Ditanya kisah, cuma ditanya, diajak berpikir.
Makanya ketika ada yang mengatakan sifat Tuhan mirip manusia, keluar kata subhan. Pertanyaannya, kenapa peristiwa Isra Mi'raj dibuka dengan kata subhan? Ini saya gambarkan, Bu, Pak. Saya mau gambarkan di depan ini ada flip chart dan papan tulis supaya nanti kerasa, oh peristiwanya begini. Terus saya tunjukkan petanya di mana. Lihat Qurannya tadi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Ini Isra Mi'raj itu titik tolaknya dari masjidil. Saya gambarkan gini. Ini Masjidil Haram sekarang besar sekali nih. Luas nih. Maaf saya cek sebentar supaya memudahkan. Ibu kelihatan, Bu? Tanya, belum saya tulis sudah kelihatan, Ibu. Ibu-ibu KPAD luar biasa imannya. Selamat milad ya buat Kowat yang ke-62 Semoga selalu dirahmati Allah ya. Semakin meningkat semakin kuat imannya ya. Belum saya tulis sudah kelihatan. Ini gambarkanlah area Masjidil Haram. Saya khusus bermohon mudah-mudahan yang belum berangkat haji dan umrah bisa disegerakan ya. Itu tidak cukup dengan amin, nabung kayak sekarang. Siapa? Ini anggap aja yang ini Zam-Zam Hotel, area Zam-Zam. Ini Safwa. Ini saya ilustrasikan ya, Bu ya, Pak. Ini jalan ke belakang sini ke arah Mahbas Jin Aziziyah ke belakang. Yang ini ada bukit dulunya, Bu, Pak. Besar sekali segini. Sekarang ada Istana Raja di atasnya. Oke? Jadi kalau kita keluar dari Zam-Zam ke sini, belok dari sini ke kanan berarti. Sekarang pintu umroh ke sini satu pintu aja. Kalau kita tidak pakai kain ihram, sekarang ke sini masuk. Ini ada pintu 26. Ini garis lurus dengan ada satu pintu khusus ya, gerbang dijaga security, ada CCTV satu dari sini putih sampai ujung. Ini ada 35 kipas angin. Udah saya hitung. Betul, jadi kalau nambah 136 berarti baru itu. Ya, ini gate Ismail, ini gate Nabi di sini. Nanti yang berangkat dengan saya di bulan ini, insya Allah kami mau khusus mendoakan negeri. Jadi setelah tanggal 14 pagi, sorenya kami berangkat dengan keluarga untuk berdoa di Mekah, untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk Bapak Ibu semua khusus. Nah ini di sini ada gate Nabi namanya, Babun Nabi. Kesini ada gate Ali, ini Babus Salam sampai ke ujung. Ini penting saya cerita dulu sebentar ya. Ini sekarang ada jembatan, ini ada tiang lampu di sini besar. Saya tuliskan dulu. Kemudian kesini ke belakang ada terowongan. Ini ada terminal untuk haji khusus ya, ada Sabko. Kemudian di samping ini ada tempat ngambil air Zam-Zam sini. Buat jaringan yang pakai keran, yang jualan nanti orang Taif, jerigen besar 10 real, yang kecil 5 real. Bisa langsung ngambil dari sini. Sampingnya ada bangunan warna krem, rumah tepat di bawah bukit. Inilah tempat Nabi dilahirkan di sini. Kurang lebih dari sini ada 100 sampai 200 meter ke sini. Dan tarik garis lurus ke sini, turun ke bawah. Ini yang pakai eskalator, ini yang pakai tangga. Ini eskalator. Ini ada kursi warna merah, yang ini warna biru, satu orang duduk sini. Turun, masuk, ini namanya pintu Babus Salam. Kalau masuk lewat sini, ketemunya langsung ke Bukit Sofa, langsung ke Hajar Aswad. Ini kalau ini Ka'bah, yang ini Hajar Aswadnya. Kalau ini sudah bagus, sunnahnya lewat sini, karena nanti langsung ketemu di Hajar Aswad, langsung memulai tawaf. Karena sekarang sedang renovasi, masuknya dari sini. Saya pernah ngambil gambar dengan kakak. Ini indahnya, Bu, alam ditundukkan oleh Allah, Pak. Begitu matahari bersinar pagi, naik di atas bukit ini, menyinari rumah Nabi, terus langsung cahayanya ke sini, ke Babus Salam, langsung ke sini. Masih ada fotonya sampai sekarang. Kita ambil. Apa kaitan dengan Isra Mi'raj?
Setelah Nabi beraktivitas, tumbuh dewasa, berkembang dan seterusnya, secara singkat saja karena waktunya terbatas, menikah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah. Rumahnya di sini, dekat depan Marwah. Sebagian areanya yang jadi toilet sekarang. Ya, ditinggalnya satu bukit besar sekali ke sini. Ya. Sampai di sini. Ini areanya. Singkatnya, ketika tiba panggilan Isra Mi'raj, peristiwa pendahuluannya tidak saya sampaikan dulu karena terlampau panjang dan lebar. Diperintahkanlah Rasulullah untuk berangkat. Sebelum berangkat, beliau menunaikan dulu sholat sebanyak 2 rakaat. Sholat yang diwarisi caranya dari generasi Nabi Ibrahim. Ke Nabi Ibrahim terus, cepat saja ketemu Musa, terus sampai ketemu Isa, sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini informasi Pak ya, Ibu, semua Nabi, Rasul itu semuanya sholat. Contoh, Nabi Musa sholat. Diabadikan nanti kisahnya di Quran surah Thaha, surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Musa sholat untuk mengingatku. Nabi Isa sholat, diabadikan kisahnya di Quran surah Maryam, ibundanya, surah 19 ayat 31 sampai 33. Wa ausani bis shalah, Allah perintahkan aku untuk sholat. Misal datuknya Nabi Muhammad yang ke-29, Nabi Ismail alaihissalam sholat. Ya, bahkan meminta keluarganya sholat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ibrahim sendiri yang tadi saya sampaikan itu salat, bahkan legasinya melahirkan doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Jadi semua nabi rasul kalau diurut sampai ke Nabi Adam itu salat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar au bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Nah, itu kalau diurut ke atas, Nabi mendapatkan sanad. Makanya disebut apa? Hanifiyatil khamsah. Salah satunya apa? Ini turunan konfirmasi bahwa semua Nabi agamanya sama, tauhidnya sama, sholat semuanya. Cuma cara sempurnanya nanti setelah peristiwa Isra Mi'raj disempurnakan. Sebelum disempurnakan caranya, Nabi ikut pada tuntunan sebelumnya, seperti Nabi-Nabi sebelumnya. Maka dilaksanakanlah kemudian sholat sebelum peristiwa Isra. Di sini tempatnya. Ini yang saya kotaki. Ini babun Nabi di kediaman Sayyidah Maimunah, sholat 2 rakaat sebelum dijemput di depan Ka'bah lewat buruk. Saya tunjukkan itu, maksud saya ayatnya ada. Awas. Bukti sejarahnya ada, situsnya sampai sekarang masih ada. Di mana ditemukan ada konfirmasi wahyu, ayatnya ada. Bisa dibaca, bisa disimak, tempatnya ada, peristiwanya ada, dan ditelusuri tepat betul peristiwanya sesuai dengan skenario dan tadi alur yang telah disebutkan. Kalau dengan semua ini belum meyakinkan kita untuk meyakini kebenaran Islam, dengan cara apa lagi ditunjukkan? Coba semua nabi yang ada sekarang, kuburannya ada, wahyunya masih ada tidak? Tuh. Kitabnya masih ada nggak? Mukjizatnya masih ada nggak? Cuma Nabi Muhammad yang mukjizatnya masih ada, tempatnya ada, situsnya ada, dan orang-orangnya bisa diurut sejarahnya sampai ke kita. Kalau disebutkan Abu Bakar, orang kenal, rumahnya masih ada, tempatnya ada, urutannya ada, pekerjaannya ada. Coba sebutkan Nabi Harun, saudara Nabi Musa alaihissalam, urutkan seperti Umar, Abu Bakar, nggak akan ketemu runtutan tadi. Jadi kalau sudah disampaikan seperti ini, belum yakin juga kita, dengan cara apa lagi dikuatkan iman kita kepada Allah. Di sini 2 rakaat sholat. Selesai sholat, diperintahkan dijemput lewat hadis, nanti dicek di hadis-hadis Muslim ya. Saya supaya cepat saja dulu. Maka di depan Ka'bah disiapkan kendaraan di malam hari saat semua orang sedang beristirahat pada umumnya. Kendaraannya disebut apa? Buraq. Apa itu buraq? Dari kata baraka.
Kata barakah di Quran pertama kali disebutkan di Quran surah 2 Al-Baqarah di ayat ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja kilatan yang cepat itu menembus pandangannya. Jadi barq artinya sesuatu yang cepat, secepat kilat. Buraq kendaraan yang sangat cepat, saking cepatnya sekedipan satu kilatan sampai di tempatnya. Jadi kalau sekarang menatap ke depan, di depan itu langsung sampai, sekedipan langsung sampai. Ya, ada kendaraan yang begitu, begitu ditatap sampai. Ya, nah itu buraq. Ya, karena begini, semua peristiwa itu ujungnya apa? Saya terangkan dulu, lempar ke ujung dulu. Linuriyahu min ayatina. Putar lagi video saya di awal tadi. Allah ingin menunjukkan mukjizat di luar jangkauan akal. Di luar jangkauan. Jadi semua peristiwa Isra Mi'raj ini itu di luar akal. Kok ada ya kendaraan begitu? Karena Anda menangkapnya pakai akal. Tuh. Tapi kan nggak bisa dilogikakan. Nah, di sini poinnya. Sebelum kita menangkap Isra dan Mi'raj ini, ditundukkan dulu diri kita, dilemahkan, supaya mengakui ada yang lebih kuat dibandingkan kita. Siapa? Karena ada sifat manusia itu terkadang muncul nafsunya membawa dia merasa yang paling kuat dalam kehidupan, sehingga semua yang dia sadari Allah Maha Kuat itu mesti ditundukkan dulu dengan kekuatan dia. Kalau nggak masuk akal saya nggak mau. Di sholat kenapa 2 rakaat subuh? Kalau belum masuk akal saya nggak bisa saya sholat. Dibalik oleh Allah. Ente ini gimana? Ente manusia, ente lemah. Matanya manusia, karena manusia terbatas dengan jarak tertentu, jauh semakin tak kelihatan. Pendengaran ini manusia, telinga terbatas, di bawah 20 Hz, di atas 20.000 tidak terdengar. Jika telinga Anda terbatas, mata Anda terbatas, kenapa akal Anda tidak mau terbatas? Maka ditampilkanlah oleh Allah berbagai fenomena yang tak bisa ditangkap akal, tapi terlihat oleh bagian indranya, supaya sadar bahwa Anda terbatas. Semua penampakan yang membuat akal kita tunduk itu namanya ayat. Namanya apa? Nabi Musa punya mukjizat di apanya? Tongkat. Tongkat dilempar jadi ular. Di kita tongkat batu berubah jadi tanaman, gitu kan? Ditanam jadi tanaman. Tongkatnya Musa lempar jadi ular. Pukul ke laut, laut yang putul ke batu, batunya yang belah, keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60. Anda punya tongkat, tongkat emas, pukul ke batu, keluar 12 air mata tuh, pecah. Kelihatan. Di luar akal. Dan tongkat kayu pukul ke batu, kok batunya yang pecah. Pukul ke laut, lautnya yang belah. Di mana ditangkap akalnya? Gak bisa masuk. Ini menunjukkan Anda lemah. Nabi Isa itu cuma ngusap itu masaha. Sifat usapannya disebut masih, Mesiah. Diusap semua penyakit sembuh, Bu. Nabi Isa ini nggak bisa lihat, bismillah, dengan nama Allah, izin Allah, sembuh. Nabi Isa kena kolera, usap sembuh. Oh, pokoknya dokter bangkrut lah masa itu. Usap sembuh, usap sembuh. Kok bisa diusap sembuh? Di luar nalar ini, di luar akal. Nah, ada pelajaran penting. Karena dalam tubuh manusia itu ada 3 unsur. Ini yang paling penting. Tolong dicek ya Pak, dicek Ibu, diantara kita semua. Disebut manusia itu kalau ada 3 ini. Kalau tidak ada satu diantara 3, berarti bukan manusia. Nanti lihat kanan kiri kita setelah saya tuliskan ya. 1 ada fisiknya, tubuhnya. Jism, kaitan dengan fisik disebut jasmani. Ini ada. Baik. 1. 2 akalnya, untuk membedakan dengan hewan. Baik ya. Hewan tidak tahu malu, manusia punya malu, ya kan? Jadi kalau maaf Bu, maaf kalau hewan itu sembarangan, gak usah dimarahi karena tidak berakal. Jangan sampai orang berakal marah pada yang tidak berakal. Ibu udah bersih-bersih, ayam masuk, buang kotoran, dasar ayam, memang ayam. Ibu bukan, ya. Nah, jadi jangan ikut-ikutan pada yang tidak berakal. Nah, sepanjang masih punya akal berarti manusia. 3, ada rohnya, rohani, spiritual. Lihat sini, tanpa fisik
Dari 3 dulu deh paling enak. Ada fisik, ada akal, roh tidak ada. Meninggal. Sudah? Roh dengan fisik, tidak ada akal, kambing, ayam. Jelas? Ada akal, ada roh, nggak ada fisik, gentayangan. Sate Pak harus tusuk. Ini. Jadi disebut manusia ada 3 ini. 3-tiganya butuh asupan, 3-tiganya lemah, ada yang mengendalikan. Fisik kalau tidak ada asupan, tidak makan, tidak minum, lemah. Harus dikendalikan. Minta sama Allah, jawab sama Allah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan supaya sehat dan kuat.